Oke, makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini info terbaru tentang korupsi SYL ya, Syahrul Yassin Limpo. Kali ini SYL menyebut salah satu ketum di sebuah partai ikut menikmatin hasil ya. Ya, kita tahu pasti siapa maksudnya karena di sini dia menyebutkan ya udah pasti mengarah ke siapa ya. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. SYL atau Syahrul Yassin Limpo yang merupakan mantan Menteri Pertanian baru saja membeberkan bahwasanya seorang ketua umum dari partai tertentu menikmati hasil dari korupsinya. Ketua partai mana? Iya. Nggak usah pun kau sebutkan nama ketumnya, itu udah tahu kami semua. Iya. Udah tahu kita ya. Buat jenggot kan? Wajib. Pak Nggak Bewo. mungkin si Erlangga Hartarto. Kau partai mana rupanya? Kau kan bukan si kuning, si birunya kan? Rekan-rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati, kami cuma minta tolong di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bukan cuma soal ini, saya kira bapak tahu itulah, ada impor yang nilainya triliunan rupiah. Baik, nanti, Mohon maaf ya, saya tambahkan 1 menit. iya, nanti saudara sampaikan dalam nota pembelaan saudara. Ada pembangunan drain house di Pulau Seribu, Iya. yaitu milik pimpinan partai tertentu yang diduga itu adalah duit dari Kementan juga. Dan ada banyak lagi hal yang lain. Itu dia. Siapa itu Hanang Supangka? Tolong itu juga menjadi perhatian. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman JPU atas semuanya. Kita profesional saja. Kami hormat itu. Jadi dalam sidang beberapa waktu yang lalu ya, si SYL ini menyatakan bahwasanya seorang ketua umum itu menikmati hasil dari korupsinya. Untuk apa? Untuk membeli sebuah pulau. Wah, ngeri ya. Bisa beli Itu pulau berarti gitu ya. apa itu fantastis itu. Nggak mungkin beli pulau harganya 100 juta. Betul. Karena apa? Itu bukan cuma beli tanahnya doang. Ada pohonnya di situ dibeli. Ada binatangnya di situ dibeli. Semua itu milik dia. Berarti itu jumlahnya itu bisa jadi triliunan, kan begitu? Iya, Ya betul, kan? betul. Memang di dalam sidang tersebut tidak disebutkan siapa ketua umumnya. Tapi kami tahu inisialnya aja lah, bilang Surya Paloh gitu. Itu bukan inisial lagi. Kan nggak mungkin ketua umum PKB kan, sementara kau dari partai mana? Ya, jadi sudah terkuak ya. Jadi sudah terkuak, ternyata SYL ini, itulah enaknya ketika seorang yang ditangkap itu berumur usia 70 tahun daripada yang 50 tahun. Kalau yang 50 tahun kayak Syahrul Masiku masih punya energi dan keberanian untuk lari. Iya. Bisa lari ya. Kalau udah umur 70 tahun ini udah linglung dia. Udah linglung. Dikiranya semuanya aman-aman saja, ya kan? Tapi ternyata ada yang nggak bisa diamankan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya bagaimana yang namanya Surya Paloh ini ya bisa dikatakan waktu zamannya Presiden Jokowi ya, dari yang pertama terpilih dan kedua terpilih, Surya Paloh ini bisa dikatakan getolah. Bisa dikatakan katanya politik tanpa transaksi, rupanya baru ketahuan. Iya, baru Sebetulnya ketahuan. bukan masalah berapa kursi yang dia dapat dari Jokowi untuk menteri. Bukan itu masalahnya. Masalahnya disalahgunakan. Disalahgunakan. Banyak itu titipan PKB, banyak itu titipan Golkar, banyak itu titipan partai yang lain. Tapi kenapa yang menyalahgunakan dari kau rata-rata? Hampir rata-rata ya. Itu Menkominfo 1 kemarin itu. Iya kan? Berarti udah kenyang. Udah kenyang. Kenyang. Nah, itu dia. Jadi bisa dilihat, waktu itu juga Jaksa Agung itu
Itu bawaannya si Surya Paloh. Jadi kemarin waktu Jaksa Agung dicopot oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mungkin disitulah sakit hatinya si Nasdem, ya, siapa Surya Paloh. Makanya dia mengalihkan dukungan dari dari dukungannya Jokowi, ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Yang kedua, makanya dia itu bikin Jaksa Agung itu, dia minta mungkin deal-dealan sama Joko Widodo supaya apa? Kita nggak tahu, ini pemikiranku, supaya ada bisa yang membackup dan juga membentengi apa yang dilakukan oleh para kadernya. Udah dicoret-coret itu, ada coret-coretannya itu mungkin. Iya kan? Jadi begitu Jaksa Agung dicopot, yang notabene adalah orangnya Nasdem. Karena apa? Mungkin Joko Widodo sudah tahu ini. Kalau tidak dicopot itu Jaksa Agung, akan kesulitan untuk untuk mencopot yang dua lagi itu menteri itu. Jadi itu makanya aku bilang, jangan kalian katakan Joko Widodo itu benci kepada PDIP. Tidak, dia benci kepada koruptor. Gitu dia, ya kan? Jadi makanya dicopotlah Jaksa Agung itu supaya pemerintah, ya, dan juga para penegak hukum itu boleh leluasa, ya, untuk bertindak untuk membongkar aib yang dilakukan oleh kadernya Partai Nasdem. Gitu. Makanya begitu Jaksa Agungnya dicopot, kelimpungan kan? Ketahuan si jenggot beli pulau. Makanya dia bikin menciptakan poros baru, bukan poros baru sih. Dia menciptakan satu sosok dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana Anies ini dijadikan calon presiden supaya apa? Ya supaya bisa jadi bonekanya dia, itu aja. Supaya apa? Supaya bisa mengiruk lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tahu sendiri kan waktu Megawati kemarin itu penguasanya PDIP itu menjadi presiden, ya kan? Penguasa dari partai itu kadernya menjadi presiden. Apa katakannya? Maksudnya dari partai PDIP cuman sedikit menterinya. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, harus banyak. Ya kan begitu kan? Jadi presiden yang diusung oleh sebuah partai tertentu, maka dia akan diatur, ya, dalam tanda kutip diatur oleh ketua umum. Jadi presiden yang sesungguhnya adalah ketua umum. Tapi itu periode yang kemarin. Periode yang terbaru yang kedua, Joko Widodo nggak bisa lagi diatur. Terserahlah mau dibilang maling kundang lah itu. Itu kan versinya PDIP. Begitu juga rencananya Nasdem ini. Dia ingin menciptakan figur presiden, ya. Dia lihat siapa calon paling kuat, dia endorse lah itu, dia ajak gabung kawan-kawannya, ternyata gagal total. Nggak jadi deh. Karena apa? Karena untuk mendukung Prabowo dia udah nggak bisa lagi. Karena apa? Ya karena dia sudah ada dendam kesumat sama Joko Widodo yang mencopot Jaksa Agung dan membuat terbongkar kasus dua menteri. Menteri Pertanian dan juga Menteri Menkominfo itu kemarin itu, ya, korupsinya nggak tanggung-tanggung, Wak. Jadi bagi kalian yang nyinyirin Opung Parbela, katanya Opung Parbela kenapa menyudutkan terus PDIP? Tidak, saat ini aku sedang menyudutkan Nasdem. Mau apa kalian? Iya, jadi kalau kita katakan benar-benar, kalau kita katakan salah-salah, jangan sentimen kalian. Aku kan pembaca berita. Mana bisa seorang audiens itu membenci pembaca berita? Ya, itu dia. Dan ternyata betul, ya kan, suara Nasdem itu signifikan. Secara nasional itu bisa meningkat sekitar 5%, ya, untuk suara di parlemen, ya. Dan juga kalau sempat ini, kalau ku bilang ini memang betul-betul bisa dikatakan itu garis tangan
Pak Prabowo itu memang sudah diatur yang di atas. Kalau sempat si Anies itu jadi jadi presiden, berarti kan si Jenggot itu dengan leluasa akan beli pulau-pulau yang lainnya. Itu di Kepulauan Seribu udah ada satu pulau itu punya dia itu, greenhouse, dan juga fasilitasnya sangat lengkap. Dan kalau nggak salah dengar-dengar kemarin koalisi perubahan itu rapatnya di sana kan? Kamu ketahuan. Iya, kalau sempat si Anies kurasa Pulau Jawa pun itu semua dibeli itu sama si Jenggot. Tahun pertama, tahun kedua dibelinya Pulau Sumatera. Tahun ketiga si Anies dibelinya Pulau Kalimantan. Tahun kelima dipilihnya seluruh Indonesia. Maka negara ini akan berubah menjadi negara Surya Paloh ke Republik Indonesia. Itu dia. Jadi ini bukan guyonan bukan pepesan kosong kan. Jadi sudah dengar sendiri ya. Berita dan juga cuplikan mengenai persidangan tentang si SYL ini. Jadi aku bilang sama kau, SYL bongkar terus, ayo bongkar terus, bongkar. Ya, kalau perlu rusak sekalian. Itu dia ya. Jadi itulah jahatnya manusia. Jahatnya manusia menggunakan uang negara untuk beli pulau. Aduh, kecuali kau beli beras, Indomie, sembako kau bagikan sama masyarakat. Itu barulah bisa dikatakan kau itu betul-betul malaikat. Nah ini kayak mana itu uang negara kau bikin untuk beli pulau? Dan aku yakin ini ya, bongkar terus, seret terus. Iya kan, kalau perlu ya sama kayak PAN kemarin itu kan. Ya PAN itu kan bisa dikatakan ya, PAN itu identik dengan yang namanya Amin Rais, tapi kan sekarang udah enggak. Ini kalau kerja keras ini pejabat penegak hukum ya, ini bisa jadi ini Ketua Nasdem ini yang bakalan bergeser ini. Tapi mustahil lah, itu barang kan punya dia sendiri. Ya kan, Nasdem punya si Surya Paloh pribadi, Gerindra punya Bapak Prabowo pribadi, ya kan. PDIP itu bisa dikatakan punya siapa itu ya? ya secara teknis kalau ku tengok ya itu asetnya Ibu Mega, ya kan. Nah itu dia. Tapi kalau Golkar itu kan tidak ada aset pribadi di situ, ya kan. Jadi bisa dikatakan dia agak susah lah untuk menggeser Surya Paloh dari ketua umum. Nggak mungkin itu. Tunggulah dulu itu kalau ku bilang tunggu kiamat lah dulu. Oke, kalau kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan Pak SYL ya, kami katakan jangan bikin kami orang-orang Sulawesi itu kecewa. Aku mewakili orang Sulawesi lah dulu ya, Sulawesi Selatan. Ya, sebetulnya banyak yang cinta sama kau, banyak yang sayang sama kau ya. Banyak yang menanti-nantikan bagaimana kinerjamu dulu itu sebetulnya itu yang bisa dikatakan membangun daerah Sulawesi Selatan ya. Mereka rindu saat-saat seperti itu. Yuk perbaiki lagi yuk walaupun terlambat. Jelas lah 70 tahun bayar denda. Bukan masalah bayar dendanya itu. Kalau sempat 15 tahun dia di penjara, berarti 15 kali tiup lilin di dalam penjara. Keluar umur 85 tahun. Iya kalau sempat keluar. Kalau sempat meninggal di dalam gimana? Kayak anggota dewan dari Partai Demokrat kalau nggak salah itu asal dari Sumatera Utara kalau nggak salah siapa? Batugana ya, yang ada batugananya itu.
Apa nggak malang kayak gitu? Belum keluar dia meninggal. Lupa aku ya, masih di dalam atau sudah keluar ya? Lupa aku bah. Ya, cross check aku kalau salah. Ya, jadi sebetulnya kalau aku bilang semua partai nggak ada yang bersih, ya. Mau partai PDIP, Golkar, Nasdem, ya semuanya itu bisa dikatakan ada koruptornya itu, ya kan? Yang belum ada koruptornya itu Partai Umat, belum itu. Karena belum pernah kebagian kursi. Iya, apa namanya itu Partai Nasgornya itu. Iya itu loh, Nasional Gotong Royong. Negoro. Partai Nasgor. Partai Negoro. Punyanya si Faisal Assegaf. Itu bersih itu. Itu belum ada korupsi itu. Karena menjabat pun belum. Makanya kalau kepartaian ini, ya ini secara organisasi nggak ada yang salah. Ya, yang berdosa itu oknumnya. Makanya gue bilang, ya, ketika aku membawakan sebuah sebuah informasi, jangan kalian bilang aku mencucuk-cucuk. Nggak ada cucuk-cucuk partai. Aku ini sekarang ini non partai, tidak terafiliasi dengan partai manapun. Aku ini independen, jadi suka-suka aku mau ngomong. Tapi selagi itu tidak menghina, itu bukan hoax, dan itu tidak ada ujaran kebencian di dalamnya, dan tidak ada rasisme, semua sah-sah saja kan. Itu makanya Opung Parbelak itu tidak pernah menyalahi aturan dan tidak pernah berbicara sesuatu, menyebarkan sesuatu yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum. Iya, karena apa? Opung Parbelak ini selalu selalu bertindak, berbicara bagaimana supaya negara ini semakin bagus ke depannya. Itu. Ya, aku nggak pernah nyinyirin pemerintah, aku nggak pernah nyinyirin partai-partai manapun. Yang ku nyinyirin itu kan oknumnya. Ya sudah, ya kepolisian begitu juga. Kadang-kadang awak senggol, yang awak senggol kan oknumnya, bukan institusi kepolisian. TNI begitu juga, ya. Jadi negara ini perlu untuk dikoreksi satu persatu. Gitu. Iya dong, kita ini kan punya social control. Kita ini punya hak untuk memonitor bagaimana jalannya pemerintahan ini, walaupun tidak berada di dalam pemerintahan. Sama kayak Ganjar Pranowo, dia katakan apa? Saya komitmen berada di luar pemerintahan. Kan terbukti kan, dia di luar pemerintahan baru aja dilantik. Tidak dilantik jadi presiden, dilantik jadi ketua DPP. Itu dia, ya kan harus di dalam pemerintahan. Kita bisa membangun bangsa, oke? Salam Parbelak, salam NKRI. NKRI harga mati. Oke, itu dia video ya yang dibawa Opung tentang SYL Syahrul Yassin Limpo yang dikait-kaitkan dengan Surya Paloh yang menikmati hasil juga ya. Ya, gimana menurut kalian ya kabar terbarunya? Coba komen di bawah. Itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.